Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan bulat yang nilainya tidak boleh negatif. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mengenal bilangan 1000 sampai 9999. Contohnya 1231. Maka dibaca 1231. 1231 dinamakan lambang bilangan, sedangkan dibaca 1231 merupakan nama bilangan. Selanjutnya yaitu menulis nama bilangan. Yang pertama yaitu bilangan 3700. Maka dapat kita tulis 3700. Yang kedua yaitu bilangan 2666, maka kita tulis 2666. Yang ketiga yaitu 5425, maka dapat kita tulis 5425. Materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudari Yumita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika sudah kita belajar tentang bagaimana menulis nama bilangan, kita akan belajar selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menulis lambang bilangan. Nah, nama dan lambang itu berbeda. Kalau nama bilangan itu ada angkanya, kita menuliskan namanya seperti yang kakak sebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan menulis lambang bilangan. Bedanya, sekarang dikasih tulisannya, nah kita akan membuat tulisan tadi menjadi bilangan. Kebalikan dari yang kita pelajari tadi. Nah, sebagai contoh yang pertama, kita disuruh untuk menulis lambang bilangan dari 3325. Bagaimana caranya? Nah, itu kan dikatakan 3000, maka dibuat dulu 3. Kalau 3000 nolnya berapa? Nolnya kan 3, maka 3 buat nolnya 3. Kemudian 300 jadi 0 pertama setelah angka 3 itu kita ganti dengan 3. Kemudian 0 selanjutnya tetap tuh, jadi 3300. Nah, untuk 20, 0 yang sebelah angka 3 kita ganti dengan 2 karena katanya 20. Maka 0 terakhir diganti dengan apa? Angka terakhir yang disebutkan dalam lambang bilangan, yaitu angka 5. Maka lambang bilangan dari 3325 adalah 3 kemudian titik 325. Nah, contoh yang kedua ada 2416. Nah, bagaimana lagi? Kalau 2000, maka kita buat dulu angka 2, kemudian nolnya ada 3. Terus 2000, 400, ratusannya 400, maka setelah angka 2, nolnya kita ganti dengan angka 4. Kemudian 2400, nolnya tetap tuh. Dan 0 selanjutnya kita ganti dengan angka 16 katanya kan 2416. Maka 0 selanjutnya yaitu 00 dari 2 dan 4 kita ganti dengan angka 16. Maka lambang bilangan dari 2416 adalah 2, 4, 1, dan 6. Kemudian yang ketiga ada 4050. Kalau 4050 untuk ribuannya kita ganti dengan 4. Kemudian nolnya ada 3. Terus karena ratusannya tidak ada, maka setelah 4 nolnya tetap 40. Kemudian 50. Yang puluhannya nolnya diganti dengan 5. Dan untuk satuan, karena tidak ada satuan dari 1 sampai 9 yang disebutkan, cuma 50, maka nolnya tetap
maka lambang bilangan dari 4050 adalah 4, 0, 5, dan 0. Jika materi yang tentang nama dan lambang bilangan sudah kita pelajari, maka kita akan membahas tentang penjumlahan. Nah, sebelum masuk ke bagaimana cara menjumlahkan, kita harus tahu dulu penjumlahan itu apa. Penjumlahan adalah bertambah banyak suatu bilangan gitu. Jadi lawannya penjumlahan itu adalah pengurangan. Pengurangan itu makin sedikit, atau kalau penjumlahan bertambah banyak, maka pengurangan itu bertambah makin dikit gitu. Contohnya, bagaimana cara menjumlahkan 2452 ditambah 1243. Nah, langkah pertama kita buat dulu nih. 2452 ditambah 1243 menjadi penjumlahan bersusun. Bagaimana caranya? Buat dulu 2452, kemudian di bawahnya dibuat 1243. Ribuan sama ribuan, ratusan sejajar dengan ratusan, kemudian puluhan dan satuan juga begitu. Dari 2452, kita tahu ribuannya adalah 2, kemudian ratusannya adalah 4, dan puluhannya adalah 5, kemudian satuannya adalah 2. Dari 1243, kita tahu bahwa ribuannya adalah 1, ratusannya adalah 2, kemudian puluhannya adalah 4, dan satuannya 3. Yang kita jumlahkan itu satuan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Seperti yang kakak bilang tadi, bahwa 2452 satuannya adalah 2, kemudian 1243 satuannya adalah 3. Maka yang pertama kita jumlahkan adalah satuan dengan satuan. Satuan yang pertama adalah 2, maka 2 dijumlahkan dengan 3 hasilnya 5. Kemudian 5 dijumlahkan dengan 4 hasilnya 9. Selanjutnya kita menjumlahkan ratusannya adalah 4 dan 2, maka 4 ditambah 2 hasilnya 6. Dan yang terakhir adalah ribuan. Ribuannya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka hasil penjumlahan dari 2452 ditambah 1243 adalah 3695. Nah, kita masuk contoh berikutnya, yaitu berapakah hasil dari 4250 ditambah 1425. Seperti yang kakak bilang tadi, bahwa penjumlahan dari bilangan ribuan, kita harus menjumlahkan satuan dengan satuannya, kemudian ratusan dengan ratusannya, puluhan dengan puluhannya, dan ribuan dengan ribuannya. Dari 4250, satuannya kan 0 tuh. Kemudian 1425, satuannya adalah 5. Maka yang pertama dijumlahkan adalah satuan dengan satuan. Satuan yang pertama adalah 0. 0 ditambah 5. 0 tambah 5 hasilnya 5. Kemudian 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kemudian ratusannya dijumlahkan, berarti 2 ditambah 4 6. Dan yang terakhir adalah ribuannya, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Maka penjumlahan dari 4250 ditambah 1425 adalah 5675. Begitu selanjutnya soal yang kedua, yaitu penjumlahan dari 2309 ditambah 1425. Yang pertama kita harus menjumlahkan satuan dengan satuan. 9 ditambah 5 itu berapa? 14.
Maka dari 14 kita tahu satuan 14 itu adalah 4. Maka satuannya kita tulis tuh di bawah. Nah, kawannya itu sisipkan atau simpan di tempat lain dulu. Kemudian puluhan ditambah puluhan. Puluhan yang pertama itu adalah 0. 0 tambah 2 hasilnya 2. Tadi kita ada nyimpan 1, maka dijumlahkan dengan yang kita simpan tadi. Berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi untuk penjumlahan yang hasilnya itu 2 angka, kita cukup tulis satuannya dulu. Kemudian sisanya disimpan untuk dijumlahkan dengan kawan di sebelahnya tadi. Nah, kita lanjut ke ratusannya tadi. Ratusannya ada 3 ditambah 4. 3 tambah 4, 7. Kemudian ribuannya 2 tambah 1, 3. Maka penjumlahan dari 2309 ditambah 1425 adalah 3734. Kemudian contoh yang ketiga gimana? Masih sama seperti contoh 1 dan contoh 2. Kita harus menjumlahkan satuannya terlebih dahulu. Dari 2375 satuannya adalah 5 dan 2312 satuannya 2. Maka 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Kemudian 7 ditambah 1 hasilnya 8. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Dan 2 ditambah 2 hasilnya 4. Maka penjumlahan dari 2375 adalah penjumlahan dari 2375 dan 2312 adalah 4687. Nah, soal yang keempat itu penjumlahan antara bilangan 1446 ditambah 3253. Kita menjumlahkan satuan dengan satuan dahulu. Berarti 6 ditambah 3 hasilnya 9. 4 ditambah 5 juga 9. Kemudian 4 ditambah 2 hasilnya 6. Dan 1 ditambah 3 hasilnya 4. Maka penjumlahan dari 1446 ditambah 3253 adalah 4699. Nah, soal terakhir nih. Apa itu? 3625 dijumlahkan dengan 2174. Penjumlahannya gimana? Satuan dengan satuan tadi. Berarti 5 ditambah 4 hasilnya 9. Kemudian 2 ditambah 7 juga hasilnya 9. Kemudian 6 ditambah 1 hasilnya 7. Dan yang terakhir adalah 3 tambah 2 hasilnya 5. Maka penjumlahan dari 3625 ditambah 2174 adalah 5799. Oke. Demikianlah materi dari kakak, dan akan dilanjutkan oleh rekan kakak selanjutnya. Di sini saya ingin melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan, di mana pengurangan merupakan pengambilan atau mengurangi suatu kelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan, dan ditandai dengan tanda minus atau tanda kurang. Pengurangan ada 3 macam. Yang pertama, pengurangan dengan 1 kali meminjam, terus pengurangan dengan 2 kali meminjam, dan pengurangan tanpa meminjam. Contohnya, 3628 dikurang 1481, di mana 8 dikurang 1 sama dengan 7, dan 2 dikurang 8 itu tidak bisa, kita pinjamkan ke angka sebelahnya atau bilangan sebelahnya, yaitu angka 6. Sehingga
2 menjadi 12. Jadi bisa kita kurangkan 12 dikurang 8 yaitu 4. Tadi angka 6 sudah dipinjam sama angka 2, jadi berarti 6 dikurang 1 berarti tinggal 5. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Dan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya yaitu 2147. Untuk contoh yang kedua yaitu 2537 kita kurangkan dengan 2194, di mana 7 dikurang 4 itu 3 dan 3 dikurang 9 itu tidak bisa. Jadi kita pinjamkan ke bilangan sebelahnya atau angka sebelahnya yaitu angka 5. Jadi 3 itu jadi 13. 13 dikurang 9 sama dengan 4. Karena 5 tadi sudah dipinjamkan oleh 3, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Terus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya yaitu 343. Dan untuk contoh yang ketiga yaitu 5716 kita kurangkan dengan 4485, di mana 6 dikurang 5 sama dengan 1, 1 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjamkan sama angka sebelahnya atau bilangan sebelahnya, yaitu angka 7. Jadi satunya sudah kita pinjamkan jadi 11. 11 dikurang 8 yaitu 3. Karena 7 tadi sudah dipinjam oleh angka 1, yaitu 7 dikurangkan 1 sama dengan 6. Jadi 6 dikurangkan dengan 4 yaitu tinggal 2. Dan 5 dikurang 4 yaitu 1. Jadi hasilnya yaitu 1231. Dan untuk contoh yang keempat yaitu 7649 kita kurangkan dengan 3293, di mana 9 dikurang 3 yaitu sama dengan 6. 4 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjamkan ke angka sebelahnya atau bilangan sebelahnya, yaitu bilangan 6. Jadi 4 tadi jadi 14. Jadi 14 dikurang 9 sama dengan 5. Dan bilangan yang sebelumnya yang kita pinjam itu tadi 6, karena kita pinjam 1 jadi 5. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Terus 7 kita kurangkan 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4356. Dan untuk contoh yang kelima atau contoh yang terakhir yaitu 6895 kita kurangkan dengan 3962, di mana 5 dikurang 2 itu sama dengan 3, 9 dikurang 6 sama dengan 3, 8 dikurang 9 karena tidak bisa, kita pinjamkan ke angka yang setelahnya atau sebelahnya yaitu angka 6. Jadi jadinya 18 dikurang 9, di mana 18 dikurang 9 sama dengan 9. Angka yang kita pinjam tadi 6, karena sudah kita pinjam 1 jadi tinggal 5. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya yaitu 2933. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan tentang pengurangan. Nah, sekarang ini kita masuk pada pengurangan dengan 2 kali peminjaman. Kita lihat nih, soal yang pertama. Soal yang pertama itu ada soalnya 3567 dikurangi dengan 1278. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, bisa kita menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan bersusun. Nah, di sini ada angka satuannya yaitu 7, kita kurangi dengan 8. 7 dikurang 8 nggak bisa kan? Karena di bagian atasnya lebih kecil daripada bagian bawah. Nah, jadi kita harus meminjamkan ke sebelah. Jadinya 17 ya, 17 dikurangi dengan 8, maka hasilnya 9. Nah, bagian sebelahnya itu sisanya tinggal
5 ya. Jadi 5 kita kurangi 7. Nah, 5 dikurangi 7 bisa nggak ya? Karena di bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar, maka tidak bisa. Jadinya 15 kita kurangi 7. 15 kita kurangi 7, hasilnya sama dengan 8. Nah, bagian sebelahnya karena sudah dipinjam sama si 6, maka tinggal 4. Ya, tinggal 4. Maka 4 kita kurangi dengan 2, maka hasilnya 2. Lalu kita beranjak lagi pada bagian ribuannya. Nah, ribuannya di sini ada 3. 3 kita kurangi dengan 1, maka hasilnya 2. Nah, dapat kita selesaikan untuk pengurangan ini. Dan jawabannya yaitu 2289. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kita lihat lagi nih, bagian soal yang kedua. Soal yang kedua ini ada 4624 yang dikurangi dengan 2356. Nah, sama dengan yang nomor 1 tadi, yang dimana bagian satuan terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat di sini, angka 4 ini kecil daripada 6 ya. Jadi nggak bisa kita kurangi, jadi kita harus pinjam ke bagian sebelahnya. Jadinya 14 kita kurangi dengan 6, hasilnya 8, bagian sebelahnya sisa 1 ya. Sisa 1, atau bagian puluhannya sisa 1. Jadi 1, jadinya 11 ya. Jadi 11 kita kurangi dengan 5, hasilnya 6. Lalu di bagian sebelahnya itu sisa 5 ya. Jadi 5 kita kurangi 3, hasilnya 2. Lalu di bagian sebelahnya 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Nah, itu untuk soal yang kedua ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita beranjak ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, ada soalnya 4752 yang dikurangi dengan 3483. Nah, untuk soal seperti ini ya. Nah, di sini ada angka 2, yang bagian atasnya angka 2, lalu di bawahnya angka 3. Karena di bagian atasnya kecil, lalu bagian bawahnya besar, maka kita pinjam ke sebelah. Jadinya 12 dikurangi 3, hasilnya 9. Lalu di bagian sebelahnya sisa 4 ya. 5-nya sisa 4. Jadinya 14 kita kurangi 8. Karena 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Lalu di bagian 7 tadi, karena sudah dipinjam sama si 5, maka sisanya menjadi 6. Lalu 6 kita kurangi 4 sama dengan 2. Lalu 4 kita kurangi 3 sama dengan 1. Maka jawaban untuk soal nomor 3 yaitu 1269. Seperti itu untuk soal yang pertama, nomor kedua, nomor 3. Selanjutnya kita masuk pada pengurangan tanpa meminjam. Nah, di sini ada soalnya. Soal yang pertama itu ada 3553 yang dikurangi dengan 2242. Nah, di sini kita sama dengan yang tadi, kita selesaikan di bagian satuannya terlebih dahulu. Satuan di sini ada 3 dikurangi 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. Lalu 5 kita kurangi dengan 4, sisanya 1. Nah, ada 5 lagi dikurangi 2 sama dengan 3 ya. Oke, selanjutnya itu ada 3 kita kurangi dengan 2, hasilnya 1. Nah, untuk soal yang pertama hasilnya sama dengan 1311. Kita beranjak lagi nih kepada soal yang kedua biar lebih paham. Nah, di sini ada soalnya 4725 yang dikurangi dengan 3403. Kita lihat di sini bagian satuan terlebih dahulu. Satuannya ada 5 yang dikurangi dengan 3, hasilnya 2. Lalu bagian puluhannya ada 2 dikurangi 0, maka sama dengan 2. Lalu ada bagian ratusannya ada 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Lalu di bagian ribuannya ada 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Maka hasil untuk jawaban nomor 2 sama dengan 1322. Nah, kita beranjak lagi nih pada soal yang ketiga. Soal yang ketiga di sini ada 3689 yang dikurangi dengan 2258. Nah, untuk ini sama dengan yang nomor 1 dan bagian nomor 2, yang dimana 9 kita kurangi 8 sama dengan 1. Lalu 8 kita kurangi dengan 5 sama dengan 3. Lalu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Lalu 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Oke, ini merupakan bentuk pengurangan tanpa meminjam.